Masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah, orang yang bersedekah harta di jalan Allah, kamasal. Jangan dekat-dekat deh. Bapak ini dompetnya terjepit di pelan-pelan, langkahnya pelan, kayak slow motion. Ambatat sab'a sanabil, satu biji tumbuh 7 cabang. Wa fi kulli sumbulatin mi'atu habbah, satu cabang tumbuh 100. Satu jadi 7, 100 jadi 700. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah melipat gandakan sesuai kehendaknya. Itu ayat Qur'annya. Adapun hadisnya, setiap subuh Allah kirim 2 malaikat. Termasuk subuh ini ada 2 malaikat yang dikirim Allah. Malaikat yang pertama berdoa, Allahumma a'ti munfiqan khalafa. Siapa yang bersedekah tadi, berilah dia ganti ya Allah. Tapi Allah itu adil. Dikirimnya 1 malaikat lagi berdoa, Allahumma a'ti mumsikan talafa. Yang tak bersedekah, pura-pura khusyuk dengar ceramah, binasakanlah dia ya Allah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. La taqrabuz zina. Janganlah kamu dekati zina. Khamar jelas, innamal khamru. Tapi kalau zina tadi bunyi ayatnya lain. La taqrabuz zina. Jangan dekati zina. Ya, ayatnya tidak mengatakan jangan berzina. La taqrabuz zina. Jadi ketika itu ada seorang ahli ibadah, tinggalnya di Som'ah, makanannya diantar, dia tidak keluar untuk cari makanan, pakaiannya dijemput, dicucikan keluar, kerjanya beribadah aja. Tiba-tiba ada seorang kakak adik 2 orang mau berperang melawan musuh, tapi punya seorang adik perempuan. Adik perempuan kita ini nanti siapa yang jaga kalau kita perang? Oh, kalau gitu kita titipkan ke pedagang. Jangan dijualnya adik kita ini nanti. Kita titipkan ke si Anu. Jangan, saya nggak percaya. Kalau gitu kita titipkan ke ahli ibadah itu. Ini ceritanya kalangan Bani Israel. Buka dalam tafsir Al-Quran, pembahasan tentang ayat La taqrabuz zina. Jangan dekati zina. La tattabi'u khutuwatis syaitan. Jangan ikuti langkah-langkah setan. Kalau gitu kita titipkan aja ke ahli ibadah. Ya, dititipkanlah ke tempat si ahli ibadah. Tuan ahli ibadah, ya, kami mau perang melawan musuh. Ya, adik kami ini kamu yang jaga. Oke, dibuatkanlah rumah kecil di samping tempat ibadah. Lalu dia pun beribadah. Cara setan pertama merusak ahli ibadah. Perempuan itu datang mengantar makanan, wajahnya kelihatan. Dosa pertama dari mata. Itulah mengapa ada ibu-ibu di belakang yang wajahnya tidak mau kelihatan. Ditutup pakai cadar. Dulu cadar diejek, cadar radikal, cadar teroris. Dikirim Allah COVID-19, semua laki-laki bercadar. Baru tahu, jangan ejek ajaran Islam. Kalau ada perempuan bercadar, menutup wajahnya, dia bukan menjaga dirinya, tapi menjaga suami kalian yang gatal, Bu. Kalau ada perempuan menutup wajahnya, dia sedang menjaga kehormatannya. Memang masalah cadar ini ada ikhtilaf. Yang satu mengatakan wajib, yang satu mengatakan anjuran. Jangan kelahi. Yang sudah bercadar istiqomahlah. Yang baru pakai jilbab, pakai hijab, jangan ejek saudarimu. Kalau yang bercadar mengejek yang berjilbab, yang berjilbab mengejek yang bercadar, yang ketawa yang nggak pakai baju. Maka mulai mengantar makanan, melihat wajahnya, jemput pakaian, maaf beribu maaf. Lama-lama digoda setan orang ahli ibadah tadi, dia pun berzina dengan perempuan itu. Setelah berzina, perempuan itu mengandung.
Dia takut kalau perempuan ini nanti mengadu kakaknya pulang, dia dibunuh. Maka diracunnya perempuan itu, digalinya tanah di dalam tempat ibadah, dikuburnya di dalam. Ketika kakaknya pulang bertanya, mana adik kami? Saya nggak tahu, saya sibuk dengan beribadah, tiba-tiba adikmu hilang. Sampai akhirnya suatu malam dia bermimpi. Dalam mimpi itu dia bertemu dengan adiknya. Adiknya mengatakan bahwa dia sudah dibunuh. Kalau engkau mau tahu wahai kakakku, maka galilah tempat ibadah itu, jenazahku ada di dalam. Dia percaya dengan mimpi yang baik itu, karena itu ilham dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dia minta gali, digali, ditemukanlah rupanya adiknya sudah mati menjadi tulang belulang dalam keadaan hamil karena ada janin di dalam. Maka dihukum mati. Semuanya berawal dari pandangan pertama, ngomong, kedekatan, langkah-langkah setan. Begitulah Allah menjelaskan, la taqrabuz zina, jangan dekati. Jadi kalau ada ustadz yang melarang, kalian jangan tukar-tukaran nomor, kalian jangan satu grup WhatsApp, orang SMS aja kok, WA aja kok, apa hubungannya? Kalian jangan jalan berduaan. Ustadz suuzon, ustadz pula dia bilang suuzon. Itu bukan ustadz yang melarang, Allah melarang. Nazratun berawal dari pandangan. Setelah nazratun, fabtisamun, mulai senyuman. Setelah senyuman, fasalamun, mulai say hello, hai. Setelah salam, fakalamun, mulai ngomong. Setelah ngomong, mau'idun, janji. Setelah janji, faliqaun, pertemuan. Ada 6 langkah setan, berawal dari mata, senyuman, salam, ucapan, pertemuan, janjian. Setelah itu terjadilah apa yang terjadi. Maka tutuplah dari awal. Ketika melihat, tundukkan pandangan. Maka di masjid ini tidak ada laki-laki yang bisa melihat perempuan. Kenapa? Karena semua laki-laki melihat saya, kecuali saya. Dan di masjid ini tidak ada perempuan yang bisa melihat wajah laki-laki. Kenapa? Karena semua ibu-ibu hanya bisa melihat tengkuk bapak-bapak. Bapak-bapaknya melihat saya, ibu-ibunya melihat tengkuk bapak-bapak. Sedangkan saya memang bisa melihat ke sana, tapi saya ini kan udah tua, jadi nggak jelas sekali. Saya ini umur sudah 45 tahun, jadi tak jelas sekali mana anak gadis, mana nenek-nenek, rata aja nih kelihatan. Makanya di antara shop laki-laki dan perempuan itu dibuat namanya satir. Satir, kain penutup. Di Masjid Ar-Rahmah ini ada kain penutupnya? Nggak pakai kain penutup? Ada di beberapa masjid itu kain penutupnya setinggi lutut, macam net takraw. Kain penutup tuh mesti sampai ke atas setinggi kepala supaya yang sop belakang tidak bisa melihat sop pertama perempuan. Karena yang di belakang ini anak-anak muda banyak. Itu kalau ada anak gadis di belakang lain bunyi aminnya. Amin. Sebaik-baik sop laki-laki di mana? Depan. Sebaik-baik sop perempuan di mana? Belakang. Kenapa? Karena sebaik-baik sop laki-laki di depan, karena dialah yang paling jauh dari perempuan. Kenapa sop perempuan disebut paling bagus belakang? Karena dialah sop yang paling jauh dari laki-laki. Begitu Allah menjaga harkat, martabat, kehormatan manusia. Ini adik-adik kita ini resmi mengumpulkan sesuai dengan ayat Quran. Masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah, orang yang bersedekah harta di jalan Allah. Jangan dekat-dekat deh, bapak ini dompetnya terjepit di pelan-pelan, langkahnya pelan, kayak slow motion.
Ambatat sab'a sanabil, satu biji tumbuh 7 cabang. Wa fi kulli sumbulatin mi'atu habbah, satu cabang tumbuh 100. Satu jadi 7, 100 jadi 700. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah melipat gandakan sesuai kehendaknya. Itu ayat Qur'annya. Adapun hadisnya, setiap subuh Allah kirim 2 malaikat. Termasuk subuh ini ada 2 malaikat yang dikirim Allah. Malaikat yang pertama berdoa, Allahumma a'ti munfiqan khalafa. Siapa yang bersedekah tadi, berilah dia ganti ya Allah. Tapi Allah itu adil. Dikirimnya 1 malaikat lagi berdoa, Allahumma a'ti mumsikan talafa. Yang tak bersedekah, pura-pura khusyuk dengar ceramah, binasakanlah dia ya Allah. Saya takut kena binasakan, daripada saya duluan kena, bagus saya bersedekah. Ustaz tuh pandai ceramah aja tuh, ngomong nyuruh orang sedekah, dia sendiri tak ada bersedekah. Udah ada kalian foto lah. Hadisnya ada dalam Sahih Al-Bukhari. Katanya, kata Nabi Muhammad SAW, setiap subuh Allah kirim 2 malaikat turun. Malaikat yang pertama berdoa, Allahumma a'ti munfiqan khalafa. Bapak ibu yang bersedekah tadi, berilah dia ganti ya Allah. Malaikat satu lagi berdoa, Allahumma a'ti mumsikan talafa. Yang tak mau bersedekah, maka binasakanlah dia ya Allah. Lepas saya sudah. Adapun bapak ibu terserah kalian lah, saya tak ikut lagi. Mau binasa kalian bukan urusan saya. Nah, cepat kalian jalan, orang ini takut binasanya. Bapak ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita doakan anak-anak muda ini nanti menjadi pejuang di masa akan datang. Bapak ibu masih yakin Masjid Saya ingat, cuma pura-pura lupa biar jamaah ini. Bapak ibu yakin Masjid Ar-Rahmah ini masih ada 50 tahun lagi? Yakin? Saya kalau melihat bangunannya ini nggak yakin saya. Masjid ini mesti direnovasi. Saya tadi pas naik mobil, nampak saya tidak tertidur. Saya tak tidur. Kalau tidur batal lah wudhu saya. Nampak saya masjid tinggi 2 lantai, lampunya terang benderang, ada tangganya, tinggi gitu, gerbang tinggi, ada tangganya seperti eskalator, lampu terang. Begitu saya buka mata, kok gini bentuk masjid? Gak tahu, mungkin entah penampakan, entah saya kena halusinasi. Berarti insya Allah ke depan berapa puluh tahun lagi begitulah bentuk masjid insya Allah. Tinggi, ada tangga eskalatornya, lampunya terang benderang. Nabi SAW ketika pacul dipukulkan ke batu, nampaknya kata Nabi, nanti kalian akan membebaskan Konstantinopel. Apakah Konstantinopel itu dibebaskan? Ya, yang membebaskannya Muhammad Al-Fatih. Jadilah dia kota namanya Istanbul. Semua mesti berawal dari mimpi-mimpi. Kita tidak boleh merasa cukup dengan begini saja. Masjid ini mesti besar ke depan insya Allah. Amin. Dari apa? Quran menyebutkan solusinya. Wa anfiqu, berinfaklah, min thayyibati ma kasabtum, hasil usahamu yang baik-baik. Yang tak baik Allah tak terima. Tapi nanti kalau ada orang yang berinfak ke Masjid Ar-Rahmah ini, Pak Ketua Masjid nggak perlu ditanya, Assalamualaikum Pak, saya mau berinfak. Ini kalau boleh tahu uangnya dari mana ya? Nggak usah tanya, terima aja. Kalau duitnya duit korupsi Pak Ustadz, nggak usah kita tanya-tanya. Duit korupsi sama duit halal kan warnanya sama-sama merah.
Bukan kalau duit korupsi hitam, enggak. Terima aja duitnya semua. Semua itu diterima, dibangunkan ke masjid segala macam. Yang penting kita menerimanya lillahi ta'ala. Kita tidak ada unsur apapun, tidak ada kepentingan dunia. Karena masjid ini letaknya strategis di tepi jalan raya kota besar, Masya Allah. Inilah masjid yang hidup 24 jam. 24 jam gak ada matinya. Masjid yang di pinggir jalan raya, yang tidak ada di dalam gang, beda dengan depan-depan ruko, orang pun malas mampir. Masjid seperti ini orang mampir terus, bukan untuk sholat, ke toilet. Makanya toiletnya itu jangan ditutup. Kalau toiletnya ada 10, yang satu buka, buat banner baleho besar dibuat. Tolong jangan cuman kencing. Jangan sampai kalian nanti, wahai saudaraku, lewat di masjid, mati menghadap Allah, ditunjukkan buku catatan amalnya, mampir ke masjid, mampir ke masjid, mampir ke masjid, keterangan kencing, 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 kencing. Buat di situ kotak sedekah dari besi, ditempelkan ke dinding, dilas. Karena kalau tidak ditarik orang. Pernah kami buat Pak Ustadz, dicopot orang tuh sama tiang-tiangnya sekalian. Nah, buat tiang yang lebih besar sekali. Maka inilah harta yang tidak habis dengan kematian. Yang lain habis. Itu mobil-mobil mewah yang cantik, yang hebat itu. Kalau bapak meninggal dunia, apakah mobil itu bapak bawa mati? Ibu yang menjawab tidak. Bapak yang kutanya, ibu yang menjawab. Kenapa? Karena mereka udah tahu, ini kalau kau mati bang, ini punya aku nih, kata dia. Hati-hatilah kalian pak. Satu-satunya mobil yang bisa dibawa mati adalah mobil wakaf. Maka wakafkanlah mobil itu untuk Masjid Ar-Rahmah. Pak Ketua Masjid, ini Ustadz Somad ini ceramahnya, kalau mobil itu diwakafkan ke kami, nanti Ustadz pulang banyak sekali, nanti mobil nggak muat parkirnya, dijual Pak Ketua. Mobil-mobil nanti dari mereka ini, saya yakin setelah selesai pengajian ini banyak yang nyerahkan mobil nanti. Mobil itu dijual. Oh, jadi wakaf itu boleh dijual Pak Ustadz. Wakaf itu boleh dijual, tapi nggak boleh habis. Kalau habis namanya infak. Kalau nggak habis namanya wakaf. Semen, batu bata, kerikil, itu namanya infak. Wakaf. Kalau habis, contohnya lilin. Assalamualaikum Pak Ketua Masjid, saya mau ngasih lilin. Itu infak apa wakaf? Infak, karena lilin kalau dibakar kan habis. Nggak bisa dia mesti kekal abadi. Mobil nggak habis. Mobil buktinya dijual habis. Angka nominal uangnya, mobil itu dihargai 200 juta, jual. Uang 200 itu dibelikan ke semen, batu bata, batu kerikil, keramik, dibangunkan ke masjid. Maka ada istilah wakaf nuqud, namanya wakaf uang. Jamaah dimanapun berada, dari Sabang sampai Papua, belilah sertifikat wakaf uang untuk pembangunan Masjid Ar-Rahmah. Satu sertifikat harganya 100.000. Maka sertifikat 100.000 berarti bapak dengan mengirimkan 100.000 ke nomor rekening ada dibuat. Cumana kita mau mengiklankan Masjid Ar-Rahmah, ada nomornya. Jadi ke depan pengurus-pengurus masjid kalau ceramah Ustadz Somad, nama ini nggak usah besar-besar, kecil aja. Yang besar itu nomor rekening. Gitu. Nah, ini bukan hanya untuk Masjid Ar-Rahmah, untuk masjid-masjid dimanapun nanti akan datang. Saya kasih tahu kepada pengurus masjid untuk jadwal ceramah Ustadz Somad tahun 2023, gambar kecil aja. Yang besar buat nomor rekening sama sampingnya keris.
Jadi jamaah tinggal yang malas-malas nulis dia langsung langsung tulis, langsung Masjid Ar-Rahmah Bank Syariah Indonesia. Orang kita ini paling malas nulis. Jadi dia maunya langsung aja, langsung Masjid Ar-Rahmah BSI, nomor transfer, nomor pilihan, buat paling atas 1 miliar. Itu 100 juta, habis itu 10 juta, habis itu 1 juta. Karena dia mau cepat-cepat dipilihnya, langsung terkirim. Begitu terkirim dia pun menangis. Betulnya. Ditanya sama istrinya, kenapa abang menangis? Haru ingat almarhumah mama ya? Enggak, ku terkirimku pula 1 juta tadi. Memanglah kau laki bodoh, kata bininya. Padahal yang salah kirim 1 juta itulah yang akan menjadi bekal dia menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau duit bapak 1 miliar di bank, terkirim 1 juta untuk Masjid Ar-Rahmah, yang tinggal di bank 999 juta. Mati bapak. Yang bapak bawa mati yang mana? Yang 1 juta itulah. Yang 999 juta dibawa mereka untuk nikah sama brownies, berondong manis. Memang sekarang ketawa-ketawa, pas balik dari sini betul juga. Ibu jawab dengan jujur ya Bu ya. Jangan marah ya Bu ya. Jangan tersinggung sama saya ya. Kalau bapak ini meninggal, ibu mau ikut? Tapi jangan gara-gara cerita ini kalian yang muda-muda ini jadi takut bebini, lalu mempertahankan status jomblo kalian sampai hari kiamat. Ibu ini perempuan yang solihah semuanya. Mereka orang baik-baik semuanya. Begitu mengangkat perasaan mereka yang udah mulai jatuh down. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, itu semua diceritakan Allah dalam Al-Quran, bahwa kita semuanya akan mati menghadap Allah. Alladzi khalaqal mauta, Allah menciptakan mati, wal hayata, Allah menciptakan hidup, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, Allah menguji siapa yang paling baik amal.